Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khaliluhu wa safiyuhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, di sore hari yang cerah ini kita bisa hadir berkumpul di majelis ilmu untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Hajj dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz karya Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah ta'ala. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Semoga kita yang hadir di kesempatan ini kelak di yaumil akhir termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengulas sedikit sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu. Dan kita telah membahas tentang tawaf. Tawaf ketika pertama kali datang saat kita hendak melakukan ibadah haji ataupun umrah. Tawaf kedatangan saat kita akan melakukan ibadah haji ataupun umrah, entah itu umrah yang pertama kali atau nanti umrah yang kesekian kali. Pada saat kita pertama kali datang, saat itu kemudian kita tawaf. Tawaf itu disebut dengan tawaf qudum. Rukun Yamani, tidak ada yang ingat? Apa yang kita lakukan ketika kita berhadapan dengan rukun Yamani? Masa nggak ada yang ingat? Ya, diusap, dicium tidak? Tidak dicium, hanya diusap. Kalau nggak bisa mengusap, apa yang kita lakukan? Jauh nih, nggak bisa diusap rukun Yamani. Apa yang dilakukan? Dilewati saja. Tidak perlu memberi isyarat. Yang sunnah memberi isyarat dengan mengangkat tangan kalau kita nggak bisa mengusapnya adalah Hajar Aswad. Kemudian setelah selesai sampai ke putaran yang ketujuh, lalu kita menuju ke Maqam Ibrahim. Apa itu Maqam Ibrahim, hadirin? Apa itu Maqam Ibrahim? Ada yang tahu? Kalau Indonesia adanya apa? Makam. Maqam dengan makam sama tidak? Maqam dengan makam itu beda ya.
Orang Arab tidak bilang makam. Orang Arab bilangnya, kalau makam di Indonesia apa? Makam, kuburan, ya, tempat pemakaman, makam. Kalau di Arab tidak ada makam, adanya makbaroh. Makbaroh itu ya tempat ya pekuburan. Makanya makom ini beda dengan makam. Makom ini dari kata qama yaqumu. Ismul makan, tempatnya disebut makom. Qama yaqumu itu artinya apa? Berdiri. Makom tempat berdiri. Di situ sebut makom Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika beliau membangun Ka'bah. Dan di situ ada bekas kakinya Nabi Ibrahim. Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah tempat makam Ibrahim itu sebagai tempat untuk sholat. Maka sunnahnya, katakan di sini, katakan ini misalnya Ka'bah, di sini makam Ibrahim. Makam Ibrahim sekarang juga udah ditutup, ya. Kemudian kita disunnahkan untuk sholat di sini. Makam Ibrahim ada di tengah-tengah antara orang yang sholat dan Ka'bah. Ya, kita sholat di sini, makam Ibrahim di tengah, setelahnya Ka'bah. Itu kalau memungkinkan. Dan itu sunnah. Sambil jalan ke makam Ibrahim, sambil membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, ya, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Karena selesai tawaf kita melakukan sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Kalau bisa di sini bagus, tapi kalau ternyata di situ padat, orang lagi tawaf. Kadang orang tawaf bukan hanya di sini-sini, tapi sampai di belakang-belakang. Maka kita sholat di tempat yang jauh di belakang lagi, bahkan di atas tidak mengapa. Jangan ngotot, wah ini saya harus di dekat makam Ibrahim. Akhirnya ditabrak-tabrak orang. Ya, kita kalau tidak bisa di sini, cari tempat lain. Bahkan misalnya kita sholatnya dari arah sana sini tidak ada masalah. Tidak harus yang searah dengan makam Ibrahim. Tapi kalau bisa itu sunnah, artinya bagus untuk dilakukan. Kalau tidak, jangan memaksakan diri. Ya, jangan memaksakan diri, karena apalagi kalau dalam kondisi kredit, terutama musim haji di daerah pelataran Ka'bah ini yang disebut dengan mataf, tempat tawaf, itu benar-benar penuh dan sangat kredit. Bahkan musim haji kemarin dikabarkan sempat beberapa saat itu jamaah tidak bisa bergerak. Wallahu a'lam kebenarannya, karena saking padatnya. Karena begitu padatnya. Kalau sudah padat begitu, ya selesai tawaf, cari tempat yang aman, yang bisa kita sholat di situ yang nyaman. Sholat 2 rakaat, yang penting sholatnya menghadap ke Ka'bah. Kalau ini Ka'bah misalnya di sini, Anda sholat di sana menghadap ke sini bisa, di sana menghadap ke sini, sana menghadap ke sini, dari arah sana menghadap ke sini, yang penting menghadap ke Ka'bah. Tapi itu hanya berlaku di Mekah sana. Jangan nanti di Indonesia kita balik dari umrah atau dari haji, di Mekah saja orang sholat menghadap, ada yang ke depan, ada ke arah sana, ada arah timur, barat. Ya. Kita kenapa harus menghadap ke arah barat semua di Indonesia? Itu beda, Mas. Ya. Kita arah Ka'bahnya semuanya sama di sini, karena kita dari satu arah. Kalau mereka Ka'bah ada di dekat mereka dan arah mereka dari Ka'bah berbeda-beda, ya.
berbeda-beda. Sholat sunnah 2 rakaat, sholatnya bagaimana? Ya sholat seperti sholat sunnah pada umumnya biasanya, ya. Dimulai dengan niat, kemudian takbiratul ihram. Sering juga ditanya, niatnya bagaimana Ustaz? Pernah dulu, seingat saya kajian Sabtu juga, ada jamaah yang bertanya, Ustadz, bagaimana niatnya sholat duha? Sholat apapun itu, niat yang menjadi patokan adalah niat yang ada di dalam hati kita. Dan niat di dalam hati itu tidak harus diucapkan. Sebagian ulama ada yang berpendapat niat itu di dalam hati, tapi bagus sekaligus diucapkan supaya lebih mantap, sinkron antara yang di lisan dengan di hati. Tapi semua ulama sepakat yang jadi patokan yang di dalam hati. Meskipun seorang misalnya ada yang melafalkan salah ucap, ya, usolli sholatal maghribi 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Salah atau benar? Salah. Maghrib 3 rakaat, ya, karena dia baru hafal-hafal, bilangnya 4 atau rakaataini. Tapi dalam hati dia niatnya 3 rakaat. Mana yang jadi patokan? Yang ada di dalam hati, bukan yang dilafalkan. Bukan yang dilafalkan. Kemudian disunahkan ketika selesai membaca surat Al-Fatihah, di rakaat yang pertama membaca surat apa kira-kira? Surat Al-Ikhlas. Surat yang antum semua sudah hafal, ya. Qul huwallahu ahad di rakaat pertama. Rakaat kedua surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Surat yang pendek-pendek. Wah, sebagian orang, ini sholat pertama saya di depan Ka'bah, saya mau murojaah hafalan 1 juz. Tidak sesuai sunnah, Pak. Yang dicontohkan Nabi itu yang terbaik, ya. Apalagi di situ kondisinya jamaah banyak. Selesai itu, kalau bisa kita minum air zam-zam dulu, bagus, ya. Dan di antara riwayat yang disebutkan, ketika seseorang hendak meminum air zam-zam, dia membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, rizki yang lapang, dan kesembuhan dari segala macam penyakit. Itu doa ketika hendak minum air zam-zam. Kemudian minum air zam-zam, ya. Ada riwayat juga yang menyebutkan Nabi bukan hanya meminum, tapi juga mengguyurkan air zam-zam ke sebagian kepala beliau ataupun badan beliau, ya. Tapi jangan mandi di situ, udah bau sir dari askar nanti, ya. Baik. Dan kalau kondisinya sulit untuk duduk, diriwayatkan juga dalam sebuah riwayat sebutkan Nabi pernah
ketika minum air Zam-Zam, beliau minum dalam kondisi berdiri. Ini bukan termasuk sunnah kalau ini harus berdiri, tidak. Asalnya ya, seorang ketika minum duduk. Tapi dalam kondisi tertentu sulit bagi dia duduk, seperti tadi kondisi ketika habis tawaf misalnya. Boleh saja dia minum dalam kondisi berdiri. Tapi kalau bisa duduk ya duduk lebih bagus. Boleh bukan berarti itu sunnah. Boleh dengan sunnah itu sama atau tidak? Tidak. Kalau boleh, namanya boleh itu tidak diperintahkan. Kalau sunnah diperintahkan atau tidak? Sunnah itu diperintahkan. Yang namanya sunnah ma'amarahu syari' la ala wajhil ilzam. Perkara yang syariat perintahkan kepada kita untuk kita lakukan, tapi tidak secara wajib. Atau definisi lain mengatakan ma yuthabu fa'iluhum imtithalan wala yu'aqabu tarikuhu. Perkara yang orang yang melakukannya karena mencari keridhaan Allah diberi pahala. Yang tidak melakukan tidak dihukum. Orang yang melakukan karena Allah dia dapat pahala, dapat balasan, ganjaran. Yang tidak melakukan tidak berdosa, tidak dihukum. Tapi disuruh. Kalau mubah Anda lakukan boleh, tidak Anda lakukan juga boleh, bebas, nggak ada perintah, nggak ada larangan. Baik, kita lanjutkan. Selesai dari tawaf kemudian sa'i, sudah minum air Zam-Zam, lalu menuju ke Bukit Sofa. Bukit Sofa, kalau kita bilang bukit di sini, yang terbetik di benak antum, bukit itu seperti apa? Ketika kita bilang bukit di Sorong ini, yang terbetik bukit mana antum? Yang antum pikirkan pertama kali yang terbetik di benak antum? Puncak Arfah atau puncak mana itu yang di Kaliampat ya? Antum yang tempo hari hiking ke sana itu. Kita berpikir kan bukit, berarti lewat perbukitan dan batu-batu. Di sana semuanya di dalam gedung, semuanya sudah di dalam masjid sekarang. Kita tawaf, kita sa'i semuanya di dalam masjid, ya. Lantainya semuanya lantai marmer. Ada sedikit itu sebagai ya mungkin sebagai tanda ini dulu bukit yang dipagar dengan pagar kaca, tapi orang tidak bisa masuk di situ. Gak tinggi Bukit Sofa. Kita menuju ke Bukit Sofa seraya membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah di antara syiar-syiar Allah, maka orang yang berhaji atau umrah tidak mengapa dia melakukan tawaf, maksudnya sa'i antara Sofa dan Marwah. Kenapa di situ redaksinya tidak mengapa? Sa'i antara Sofa dan Marwah untuk orang yang umrah itu hukumnya masuk apa? Rukun, wajib, atau sunnah? Apa?
sa'i antara Safa dan Marwah itu apa hukumnya? Itu termasuk rukun. Lah Ustaz, tapi Allah bilang tidak mengapa. Kalau tidak mengapa, redaksi tidak mengapa ini biasanya apa? Perkara yang wajib bukan? Wajib saja bukan, apalagi rukun. Tapi mengapa dikatakan tidak mengapa seorang yang berhaji untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah? Karena dulu di bukit itu di masa jahiliyah ada patung di antara patung-patung yang disembah oleh orang-orang musyrik dulu. Ketika Nabi sudah menaklukkan kota Mekah, kaum muslimin sudah banyak sudah masuk Islam. Kaum muslimin ketika melakukan ibadah haji atau umrah, sebagian mereka ada yang merasa tidak enak mau sa'i antara Safa dan Marwah. Kenapa? Karena ingat dulu di situ ada berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Di hati mereka ada perasaan tidak suka dengan hal tersebut. Maka Allah turunkan ayat itu sebagai penegas bahwasanya mereka melakukan sa'i bukan karena berhala tapi karena Allah, dan itu adalah di antara syiar-syiar agama Allah. Jadi tidak mengapa di situ, tidak berdosa. Fala junaha alaihi. Karena kekhawatiran sebagian mereka, jangan-jangan kalau sa'i antara Safa dan Marwah nanti seakan-akan mengagungkan berhala yang dulu ada di situ. Maka ayat yang mengatakan fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima itu bukan maksudnya tidak mengapa, boleh-boleh saja. Sa'i boleh tidak? Enggak boleh. Kalau enggak sa'i, enggak sah umrohnya. Kalau sa'i haji enggak sah juga hajinya kalau dia enggak sa'i. Dan sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah itu jaraknya kurang lebih sekitar 450 meter, bukan kilo. Kalau kilo ya 450 meter. Dari mana ke mana kalau di sini? Kurang lebih 450 meter. Nanti diukur saja dari jembatan yang sana ke sini berapa. Itu. Makanya kalau kita mau pergi umroh, haji, di antara yang harus kita siapkan adalah kesehatan fisik. Biasakan jalan kaki, ya. Apalagi kita di Indonesia ini paling pamalas jalan kaki, ya kan? Ke masjid saja kadang cuman jalan 5 menit, pakai motor, ya kan? Kenapa pada pakai motor? Karena ke masjidnya pas sudah Allahu Akbar sudah qomat. Makanya biasakan jalan kaki ya, supaya nanti, apalagi kalau haji, umroh saja kita, kalau umroh tadi tawaf, sa'i ya. Kalau sa'i tadi 450 kali 7 berapa itu? 3 kilo lebih, ya kan? 3 kilo lebih. Itu baru sa'inya. Ya. Dan itu bukan kita seperti jalan 3 kilo dari sini ke kilo 10, bukan. Kosong-kosong situ. Antum kemarin jalan yang Pramuka dari kilo 8 ke sini, ya kan? Itu nggak ada macet-macetnya. Atau kalau di sana, kalau pas lagi kredit, itu yang macet orang, bukan kendaraan. Saking banyaknya orang, kadang kita nggak bisa bergerak jalan, pelan-pelan. Sa'i kemarin sudah dibacakan tentang sa'i ya.
Ketika sudah naik ke Bukit Sofa, kemudian Nabi SAW menghadap ke Ka'bah. Ketika melihat Ka'bah, beliau mengangkat kedua tangannya dan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Beliau bertakbir dan membaca zikir itu, kemudian beliau berdoa sembari mengangkat kedua tangan menghadap ke Ka'bah. Jadi ketika pertama kali naik tadi, ya, bertakbir, kemudian bertahlil dan berzikir tadi, lalu berdoa. Di sini Nabi mengangkat kedua tangan dan berdoa panjang. Nabi berdoanya lama. Jamaah haji atau umroh Indonesia rata-rata di sini doanya di skip, cepat sekali. Bahkan sebagian tidak berdoa. Memang sunnah, tapi kalau bisa, ini tempat-tempat yang Nabi berdoa, ya. Kalau Nabi berdoa, itu berarti di situ ada keutamaan kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi saja meminta, masa kita nggak minta? Ya. Nabi berdoa. Kemudian selesai berdoa, beliau mengulangi lagi bertakbir seperti tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah bertakbir dan berzikir tadi, beliau berdoa lagi, mengangkat tangan menghadap ke Ka'bah. Selesai berdoa yang kedua kali, beliau bertakbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Yang ketiga, beliau tidak berdoa. Setelah selesai yang ketiga, beliau langsung sa'i menuju ke Marwah, karena beliau berada di Sofa. Sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Jadi beliau bertakbir dan berzikir 3 kali tadi. Selesai takbir yang pertama beliau berdoa, selesai yang kedua berdoa lagi, selesai yang ketiga berdoa atau tidak? Tidak berdoa. Katakanlah sebagai takrib untuk menggambarkan saja. Misalnya pintu itu dari Bukit Sofa. Beliau turun, kemudian beliau membaca abda'u bima bada'allahu bihi, lalu jalan biasa. Di tengah-tengah, tidak di tengah sekali sih, antara Sofa dan Marwah ada yang namanya al-alamaini al-akhdaraini. Ada 2 tanda hijau. Di sana pakai lampu. Lampunya di lantai dan di atas juga ada 2 lampu warna hijau. Jarak antara lampu yang satu dengan lampu berikutnya itu kurang lebih 50 meter. Antara dari lampu hijau yang satu ke lampu hijau yang kedua ini, Nabi SAW mencontohkan beliau melakukan al-jari, beliau lari kencang. Sebagian jamaah Indonesia dan sebagian anak lihat yang menulis buku tentang manasik mengatakan di sini romal, ini kurang tepat. Yang benar, antara 2 lampu hijau ini bagi laki-laki disunahkan untuk lari yang kencang. Beliau Nabi SAW lari kencang sampai betis beliau kelihatan. Jika memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan, dia jangan
nabrak-nabrak orang. Jadi misalnya kita anggap saja di sana sofa, tiang yang ini tanda hijau pertama, tiang yang itu tanda hijau kedua. Dari sana jalan kaki biasa. Siapa yang mau praktek ini? Yang bisa praktek, bantu praktek. Antum praktek dapat pahala. Ayo, antum. Safrin. Antum masih jarang dekat gini sudah kram, bagaimana nanti di sana? Anak-anak muda sekarang bagaimana ini? Anta ya, Hafid. Kum. Dari sana ya. Baik, jalan biasa. Ketika sa'i, antum boleh berzikir, baca tasbih, baca subhanallah ya, baca zikir, doa, terserah ya. Dan antum juga bisa membaca Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Anggap ini tiang hijau, antum minggir. Antum tidak sa'i, minggir sedikit, nanti dapat tabrak lagi. Satu ke situ, lari. Iya, larinya sampai situ saja. Jangan terus ya. Setelah itu lari jalan biasa lagi. Iya. Dari sana sofa ke Marwah ini satu. Ini kan versi kecilnya. Kalau aslinya tadi berapa? Sekitar 450 meter. Dari situ antum menghadap Ka'bah lagi, bertakbir, berzikir dan berdoa. Selesai. Sampai 3 kali sudah selesai tadi. Oke. Sampai di sini ya lari. Oke. Larinya yang kencang, bukan lari-lari kecil. Itu tadi lari. Kalau lari-lari kecil bagaimana, akhi? Baik, barakallahu fiik. Dari sana ke sini 1 kali lagi berarti 2. Balik lagi 3. Sana lagi 4. Balik lagi ke Marwah 5. Sofa 6. Balik lagi ke Marwah 7. Jadi dimulainya dari Sofa, diakhirinya di Marwah. Selesai sa'i, apa yang dilakukan? Bagi yang haji tamattu, maka dia bertahallul. Tahallul dengan apa? Mencukur rambut. Ya, cukur rambut. Dicukur pendek seperti ini kurang lebih. Ya. Dipendekkan karena jangan dibotak, karena nanti mau tahallul lagi untuk haji dan waktunya tidak jauh. Waktunya berdekatan, rambut belum tumbuh kalau sudah botak. Botaknya nanti pas haji. Kecuali kalau kita datang hanya untuk umroh, maka tahallulnya langsung botak. Mana yang lebih utama? Botak atau cukur pendek? Mana yang lebih utama? Botak atau cukur pendek saja? Mana yang lebih baik? Hafid, mana yang lebih baik? Botak atau cukur pendek? Botak. Kalau di pondok mana yang dipilih? Botak atau cukur pendek? Cukur pendek. Kalau di sana pilih yang botak. Kenapa? Karena Nabi SAW mendoakan orang yang bertahallul dengan membotak rambutnya, botak pelontos, dengan 3 kali doa. Nabi berkata, Allahumma arhamil muhallikin. Ya Allah, rahmatilah mereka yang bertahallul dengan membotak rambut, membotak kepala mereka. Kemudian sahabat-sahabat yang hanya memendekkan rambutnya menyahut, wal muqassirina ya Rasulullah. Kami juga ada Rasulullah yang memendekkan rambut kami, tahallul dengan potong pendek. Nabi belum menyahut. Nabi masih melanjutkan, Allahumma arhamil muhallikin. Sampai 3 kali baru beliau katakan wal muqassirin, dan juga mereka yang
memendekkan rambut mereka untuk bertahalul. Ya. Laki-laki dipotong pendek rata, ya. Jangan ada yang potongnya kuncung, dipotong pendek di sini disisakan panjang, nggak boleh. Ya. Potong rata, ya, dipotong rata. Kalau perempuan bagaimana? Perempuan tidak boleh botak, jangan juga dicukur cepak, ya. Perempuan cukup dijadikan satu, digenggam rambutnya, kemudian dipotong ujung rambutnya seukuran satu ruas jari saja, digunting satu ruas jari saja. Itu tahalulnya perempuan. Jangan lagi ada yang perempuan dipotong pendek seperti laki-laki, apalagi botak. Karena fitrahnya perempuan, wanita, rambutnya adalah mahkotanya, dijaga, rambutnya panjang. Tapi pernah suatu ketika ketika mengisi kajian manasik, ada ibu-ibu yang tanya, "Ustaz, kalau perempuan tapi rambutnya nggak bisa dikumpulkan, Ustaz, kenapa nggak bisa dikumpulkan?" Karena rambutnya mungkin pendek. Gimana potongnya? Ini juga pelajaran bahwasanya perempuan itu fitrahnya rambutnya panjang. Jangan sebaliknya, laki-laki yang mau rambutnya panjang, perempuan rambutnya pendek. Nah, ini keliru. Kemudian selesai tahalul, ya, menunggu nanti tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah baru berihram lagi untuk ihram haji. Ihram haji. Tapi yang kita jelaskan tadi itu adalah umrohnya, nanti hajinya pada tanggal 8 Zulhijjah. Baik. Insyaallah terkait tentang prosesi ibadah hajinya nanti akan kita bahas pada pertemuan yang lain. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.